Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Efron Muliku, dan di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya dengan membahas materi mengenai liturgi khususnya pada bagian tabisan dan salam. Berikut kita simak videonya. Kita masuk pada slide pertama, yaitu pendahuluan. Poin pertama, liturgi menjadi inti dari kehidupan ibadah umat Kristiani. Mengapa demikian? Karena liturgi sendiri mencangkup perayaan sakramen, doa, serta ritual keagamaan lainnya, yang mana hal tersebut bertujuan untuk mendekatkan umat kepada Tuhan, sehingga dikatakanlah bahwa liturgi ini adalah inti dari kehidupan ibadah umat Kristiani. Kemudian poin yang kedua, tabisan adalah bagian upacara liturgi. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena biasanya tabisan atau upacara tabisan itu memiliki simbolisme yang mendalam, seperti contohnya penumpangan tangan oleh uskup serta doa konsekrasi, yang mana hal tersebut menandakan pemberian rahmat ilahi untuk yang melaksanakan tugas pelayanan di gereja. Poin yang ketiga, salam adalah ungkapan pembuka dalam liturgi. Jadi, perlu kita tanamkan bahwa salam adalah ungkapan pembuka dalam liturgi atau suatu tatanan ibadah. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan untuk materi pertama, yaitu tabisan. Tabisan adalah upacara sakramental. Kenapa dikatakan sakramental? Sakramental karena ia mengalirkan wewenang atau tanggung jawab kepada seseorang untuk melayani komunitas umat Allah dengan nama dan otoritas Kristus. Seorang tokoh yang bernama Dom Gregory Dix dalam karyanya atau dalam bukunya The Shape of the Liturgy, ia menyatakan bahwa ritus tabisan memiliki akar yang sangat tua dalam tradisi gereja. Bahkan sejak masa awal gereja tersebut, tabisan sudah ada. Tabisan ini bukan hanya sebuah tindakan formal ya. Sehingga itulah kenapa tabisan dikatakan adalah upacara sakramental. Nah, kemudian yang kedua, tabisan dikatakan sebagai lambang kehadiran Roh Kudus. Kenapa demikian? Karena biasanya dalam suatu peribadatan tentu saja kita akan mengatakan bahwa ibadah ini itu ditabiskan di dalam nama Allah, Bapa, Tuhan Yesus, bahkan juga ada yang Roh Kudus. Nah, ini melambangkan bahwa tabisan itu adalah kehadiran Roh Kudus dalam ibadah tersebut. Poin yang ketiga adalah dasar teologis yang kuat. Nah, kenapa dikatakan tabisan memiliki dasar teologis yang kuat? Kita bisa lihat dalam Alkitab, khususnya pada Kisah Para Rasul dan juga surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Di sana dituliskan bahwa penumpangan tangan itu sering dianggap sebagai simbol pemberian Roh Kudus. Kita juga bisa temui dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-6. Selain itu, tabisan dipandang sebagai cara untuk meneruskan wewenang apostolik dari para rasul dalam pelayanan kepada umat Tuhan. Itulah kenapa tabisan sendiri memiliki dasar teologis yang kuat. Selanjutnya, tabisan memiliki dua unsur utama. Yang pertama doa pentabisan dan yang kedua mengangkat tangan. Doa pentabisan adalah pendeta memanjatkan doa khusus untuk memohon berkat bagi orang yang akan melaksanakan tugas suci tersebut atau suatu tugas dan tanggung jawab dalam gerejawi. Nah, yang kedua itu adalah mengangkat tangan. Tindakan ini melambangkan perpindahan kuasa ilahi dari Roh Kudus kepada individu yang sedang ditabiskan di saat itu. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu salam dalam liturgi. Salam berasal dari Perjanjian Baru, di mana para penulis Perjanjian Baru mengambil kebiasaan ibadah orang Yahudi. Jadi dulunya para penulis Perjanjian Baru ini mengambil kebiasaan ibadah orang Yahudi mengenai salam dan dicantumkanlah dalam liturgi yang mana kita pakai sampai saat ini. Masuk pada abad pertama, kata salam dalam liturgi ini itu digunakan dalam 3 tempat dalam liturgi itu sendiri. Yang pertama sebelum doa pembukaan ibadah, yang kedua biasanya di Katolik ada doa khusus, maka salam pun terdapat sebelum doa khusus tersebut. Dan yang ketiga adalah sebelum doa penutup dalam ibadah juga terdapat salam. Selanjutnya kita akan melihat salam dalam liturgi menurut pandangan beberapa ahli. Nah, di sini kita lihat menurut Quiller. Quiller mengatakan sebagai pengganti dari salam atau salam itu sendiri adalah benediksi. Benediksi adalah penggenapan berkat. Menurutnya salam dan benediksi mempunyai kaitan yang erat. Nah, di sini seolah-olah, bukan seolah-olah, tapi Quiller ini memang mengatakan bahwa
kata salam dalam liturgi atau mungkin salam itu bisa diganti dengan benediksi. Nah, benediksi adalah penggenapan berkat. Nah, biasanya kalau mungkin di saat ini penggenapan berkat ini kita kenal dengan penerimaan berkat Tuhan nantinya di akhir ibadah. Namun di sini ada seorang ahli juga yang menentang perspektif atau pandangan dari si Kuiler, yaitu Oberman. Ia berpendapat bahwa Kuiler hilaf dalam mengartikan salam dalam penyusunan liturgi. Karena salam dan benediksi berbeda. Salam bukan penggenapan berkat atau penerimaan berkat. Tidak mungkin dalam awal peribadahan kita sudah menerima berkat. Di sini, seorang ahli yang bernama Oberman menentang atau tidak setuju dengan pandangan dari si Kuiler. Karena ia mengatakan tidak mungkin di awal peribadahan kita sudah menerima berkat Tuhan. Di sini Oberman juga mengatakan bahwa benediksi sendiri atau penggenapan tersebut itu berbeda dengan salam. Karena dua-duanya memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya di sini juga ada seorang ahli yang mana ia mendukung pandangan dari Oberman yang mengatakan bahwa Kuiler hilaf dalam mengartikan salam dan benediksi. Di sini ada seorang ahli yang bernama Van der Leeuw. Ia mengatakan sesudah foto menyusul salam, bukan berkat. Berkat akan datang di kemudian. Dan perlu diketahui salam adalah tanda persekutuan. Mungkin maksud dari si Van der Leeuw ini adalah berkat atau benediksi atau penggenapan berkat yang dikatakan oleh Kuiler itu akan datang nanti di akhir ibadah. Nah, kemudian di sini Van der Leeuw juga mengatakan bahwa salam adalah tanda persekutuan, di mana ketika dalam awal peribadahan kemudian ada salam, maka itu menandakan bahwa kami atau kita adalah suatu persekutuan untuk menghadap Tuhan dalam peribadahan. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh Van der Leeuw sehingga ia juga mendukung pandangan dari si Oberman. Selanjutnya kita masih masuk dalam ranah pembahasan salam dalam liturgi. Poin pertama di sini salam dalam liturgi itu tidak mengangkat tangan. Mungkin ada di beberapa denominasi gereja itu mungkin mengangkat tangan ketika masuk dalam salam pada liturgi. Namun di sini dikatakan sebenarnya bisa mengangkat tangan jika menganut kebiasaan lama ibadah orang timur. Nah, jadi jika dalam suatu peribadatan kemudian khadim tersebut mengangkat tangan dengan lurus atau menjulang ke atas, kemudian itu adalah bagian dari salam. Berarti itu sebenarnya bisa-bisa saja. Mungkin si khadim ini dia masih menganut kebiasaan lama ibadah orang timur sehingga dalam salam dalam liturgi ini pun ia mengangkat tangan, tapi dikatakan juga bahwa di sini sebenarnya ketika salam dalam liturgi itu tidak mengangkat tangan. Mungkin ini bisa-bisa saja ya, tapi itu tergantung dengan si pemimpin ibadah atau khadim atau denominasi gereja yang mana masih menganut kebiasaan ibadah lama dari orang-orang timur sehingga biasanya masuk pada salam mereka mengangkat tangan dengan lurus menjulang ke atas. Di sini saya melampirkan referensi buku yang mana menjadi acuan atau sumber dari seluruh materi yang saya presentasikan saat ini. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Tuhan saja. Sekian dari saya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.